Sebelum mulai ceritanya, please subscribe dulu bagi yang belum, agar channel ini bisa upload terus dan berkembang. Terima kasih. Film dibuka dengan percakapan antara Malcolm Rivers dan psikiaternya Dr. Malik. Malcolm membacakan puisi masa kecilnya tentang sosok misterius, sementara Malik mengungkit masa lalu ibunya, Kelly Rivers, seorang pelacur dan residivis. Sembari mendengarkan rekaman percakapan, Malik meneliti potongan koran tentang bocah 9 tahun yang disiksa dan ditelantarkan di sebuah motel, serta berita pembunuhan massal yang melibatkan Malcolm. Diketahui bahwa Malcolm mengidap gangguan jiwa dan telah menghabisi 6 nyawa di apartemen Lakewood pada 10 Mei 1998. Meski Malik berupaya membelanya di persidangan dengan argumen kesehatan mental, pengadilan tetap menolak kesaksian tersebut. I wish he'd go away. I remember my mom was a whore. Seorang petugas menghubungi Hakim Taylor untuk mendesak sidang ulang bagi Malcolm Rivers setelah ditemukannya bukti baru berupa buku harian yang sebelumnya terlewatkan, karena buku tersebut memperkuat pembelaan terkait gangguan jiwa Malcolm. Eksekusi mati yang dijadwalkan esok hari harus ditunda. Di tengah perjalanan Malcolm menuju lokasi pengadilan memutuskan menggelar sidang tertutup malam itu juga demi meninjau kembali vonisnya. Scene beralih ke Paris, seorang pelacur yang sedang berkendara menuju rumah pensiunnya. Di tengah jalan, kopernya terbuka dan barang-barangnya berhamburan ke aspal, termasuk sepasang sepatu heels. Sesaat kemudian, keluarga York, George, Alice, dan putra mereka yaitu Timothy terlintas dan tak sengaja melindas sepatu tersebut hingga ban mobil mereka pecah. Di tengah guyuran hujan lebat dan lokasi yang terisolasi, George dan Alice turun untuk mengganti ban. Saat Alice berada di luar, Timothy mengetuk jendela dan menempelkan tangannya ke kaca. Alice membalas sentuhan itu tepat sebelum sebuah insiden mengejutkan terjadi. Mobil yang menghantam Alice dikendarai oleh Ed Dakota, mantan detektif yang kini menjadi sopir diva angkuh, Caroline Susan. Meski Caroline mendesak untuk terus jalan, Ed memilih berhenti demi menolong Alice. Karena sinyal ponsel Caroline hilang akibat badai, Ed membawa keluarga York ke sebuah motel terdekat. Di sana, sang penjaga motel, yaitu Larry, mengkonfirmasi bahwa kabel telepon terputus. Namun, Larry memberitahu Ed lokasi rumah sakit terdekat berjarak 48 km ke arah timur. Tanpa ragu, Ed menurunkan Caroline di motel dan langsung pergi menuju rumah sakit untuk memanggil ambulan. Saat Ed berada di perjalanan, dia tak sengaja bertemu dengan Paris yang mobilnya mogok. Paris meminta tumpangan kepada Ed. Karena darurat tidak punya banyak waktu, Ed pun membawa Paris. Di motel, Caroline memesan kamar nomor 9, sementara Larry diam-diam mengincar dompetnya yang penuh uang. Di tempat lain, Ed terhenti karena akses ke rumah sakit tertutup longsor. Ia menghentikan mobil pasangan suami istri, Lou dan Ginny, untuk meminjam ponsel. Namun mereka juga tidak punya HP. Setelah menjelaskan situasi darurat medis yang ada, Ed dan Paris yang terjebak di sana akhirnya menumpang mobil Lou dan Ginny untuk kembali ke motel karena jalanan telah benar-benar terputus. Setibanya di motel, Ed menjelaskan situasi jalan yang terputus kepada Larry. Memastikan bahwa mereka semua kini terjebak di motel, Ed segera menanyakan keberadaan Alice yang menurut Larry berada di kamar nomor 4. Sementara itu, Paris, Lou, dan Ginny memesan kamar dengan mematuhi aturan ketat motel tersebut. Setiap penyewa wajib menyerahkan KTP sebagai syarat registrasi. Di kamar nomor 4, Ed mendapati Alice gemetar hebat akibat shock. Mengandalkan pengetahuan medisnya, Ed meminta jarum dan benang kepada George untuk tindakan darurat. Meski mustahil benda itu tersedia di sana, sementara itu Paris menempati kamar nomor 7, sedangkan Lou dan Ginny masuk ke kamar nomor 6. Saat masuk, Lou membanting pintu begitu keras sehingga nomor kamar tersebut berputar, mengubah angka 6 menjadi 9. Saat Ed mencari alat medis di meja resepsionis, seorang polisi bernama Roach tiba membawa seorang narapidana
karena terjebak badai. Ed segera meminta Roach menghubungi ambulan, namun radio polisi pun tidak mendapat respon. Akhirnya Ed meminta Larry mengambilkan jarum dan benang di restoran. Sementara Larry mengatakan kepada Roach akan menempati kamar nomor 10. Sebelum kembali ke kamar nomor 4 untuk mengobati Alice, Ed berpesan agar Roach menyusulnya ke sana guna memberikan saran keamanan. Singkat cerita, Ed berhasil menjahit luka leher Alice. Semua ini Ed lakukan karena sebuah tindakan yang didorong oleh trauma masa lalunya yang serupa dengan George. Saat Ed menanyakan kondisi Timothy yang pendiam, terungkap bahwa anak itu menutup diri sejak ayah kandungnya tiada, menandakan George adalah ayah tirinya. Dari balik jendela, Timothy mengamati kedatangan narapidana bernama Robert. Larry kemudian mengantar mereka ke kamar nomor 10, di mana Roach memborgol Robert pada pipa toilet yang kokoh. Lalu Roach memeriksa Alice dan memuji tindakan medis Ed. Tak lama Roach pergi ke mesin penjual makanan. Di sana ia bertemu Paris dan mencoba menggodanya, namun Paris mengabaikan rayuan tersebut. Setelah semua penghuni menempati kamar masing-masing, suasana motel tampak tenang namun penuh rahasia. Timothy terlelap sementara George berdoa demi kesembuhan Alice. Ed sedang meminum obat di kamar. Larry merapikan resepsionis dan Paris memeriksa tumpukan uang di tasnya. Ketegangan melanda kamar Ginny dan Lou yang tidur tidak satu ranjang. Sementara di kamar nomor 10, Robert berusaha keras meloloskan diri dan Roach tampak termenung di toilet sebelum beranjak mengenakan jaketnya. Sebuah detail ganjil terlihat. Terdapat bekas darah yang mencurigakan di bagian belakang baju. Caroline terus mengeluh karena terjebak di motel yang dianggapnya kumuh. Saat sinyal ponselnya muncul sesaat, ia segera keluar kamar dengan membawa gorden kamar mandi sebagai pelindung hujan demi berburu sinyal. Pencariannya membawa Caroline hingga ke area belakang motel yang gelap. Bukannya mendapatkan sinyal, justru nasib buruk menjemputnya. Kejadian itu menimbulkan suara dentuman pintu yang keras hingga membangunkan Ed dan memaksanya keluar kamar. Di dekat sana, ia menemukan sebuah gelang yang membawanya mengikuti jejak hingga ke area belakang motel. Perhatiannya kemudian teralihkan pada pintu ruang laundry yang terbuka sedikit. Di dalam, beberapa mesin cuci tengah beroperasi, namun satu mesin tampak sangat mencurigakan. Saat Ed membukanya, sebuah pemandangan mengerikan menantinya. Mendengar kegaduhan di ruang laundry, Larry dengan stick bisbolnya dan Roach dengan pistolnya segera datang menyusul Ed. Saat memeriksa mayat di dalam mesin cuci, Roach menemukan kunci kamarnya, yaitu kamar nomor 10, kamar tempatnya tinggal dan mengurung narapidana. Kecurigaan Ed langsung tertuju pada Robert sehingga mereka semua segera menyerbu kamar nomor 10. Benar saja, Robert telah berhasil meloloskan diri dari toilet. Di kantor pengadilan, Hakim Taylor tiba untuk memimpin persidangan yang dihadiri Dr. Malik, pengacara pembela, serta jaksa penuntut. Taylor mendesak agar sidang segera dimulai, namun pengacara Malcolm memohon penundaan demi menunggu kedatangan kliennya agar hakim bisa melihat langsung kondisi mentalnya sebagai bahan pertimbangan vonis. Sayangnya, permintaan tersebut ditolak mentah-mentah. Taylor memerintahkan agar pembacaan kasus segera dilakukan demi efisiensi waktu. Kembali ke motel, suasana di kamar nomor 3 mencekam saat Ed menjelaskan situasi yang terjadi, memicu kepanikan massal terutama pada Ginny yang ketakutan hebat. Ginny mencoba melarikan diri namun terhadang oleh kedatangan Roach. Ed segera menyiapkan senjatanya dan mendesak Larry untuk ikut membantu karena hanya dia yang memahami seluk-beluk motel. Namun Larry menolak dan memilih pergi. Terpaksa Ed menunjuk Paris untuk tetap di kamar guna menenangkan para tamu yang tersisa. Ed dan Roach berbencar menyisir area luar untuk memburu Robert. Sementara di dalam, George mengunci Timothy sendirian di sebuah ruangan demi keamanan. Memanfaatkan kekacauan, Larry menyelinap ke kamar Caroline untuk menjarah uangnya.
Ketegangan memuncak di kamar nomor 3 saat Ginny yang paranoid nekat lari ke kamarnya untuk kabur, memicu pertengkaran hebat dengan Lo hingga Ginny mengunci diri di toilet. Di saat bersamaan, Ed menggeledah RV milik Larry dan menemukan bungkus pisau yang isinya telah hilang. Kembali ke kamar Lo, setelah dentuman pintu terhenti secara tiba-tiba, Ginny yang ketakutan perlahan memberanikan diri keluar dan tiba-tiba teriakan histeris Ginny seketika memicu Roach, Paris, dan Ed untuk berkumpul di lokasi. Begitu mereka menerobos masuk, Lo ditemukan sudah tak bernyawa dalam kondisi mengenaskan. Di luar, Robert yang mencoba melarikan diri mengira telah menemukan titik terang saat melihat cahaya sebuah bangunan di kejauhan. Namun sial, ia seperti berputar arah kembali ke area motel yang sama. Sebelum sempat bereaksi, Roach menghantamnya dari belakang, disusul oleh Ed yang turut melayangkan pukulan hingga Robert tak berdaya. George menyaksikan penangkapan Robert oleh Ed dan Roach, lalu segera mengabarkan berita tersebut kepada Ginny dan Paris. Ed dan Roach kemudian mengikat Robert yang pingsan pada sebuah tiang yang memerintahkan Larry untuk menjaganya dengan ketat. Di saat bersamaan, Alice siuman dan langsung mencari Timothy. Sang putra menyambut tangan ibunya sementara George bergegas mendekat. Dalam kondisi lemah, Alice mengaku kepada George bahwa ia mengalami hilang ingatan. Di sisi lain, Paris yang tampak diliputi kepanikan meminta izin kepada George untuk keluar sebentar sambil menitipkan Ginny padanya. Larry sibuk menyembunyikan sesuatu ke dalam kulkas saat Robert siuman dan mulai menginterogasinya. Meski Larry menolak bicara, Robert tidak menyerah dan menawarkan barter informasi. Ia akan membagikan rahasia besar miliknya jika Larry bersedia mengungkap isi di dalam kulkas tersebut. Paris kembali ke kamar untuk mengambil uang dan barangnya. Namun ia dikejutkan oleh kemunculan Ed yang secara tiba-tiba. Ed menjelaskan bahwa ia sedang memotret TKP di kamar Lo. Setelah itu, Ed mengajak Paris ke kamar Lo sambil mengamati lokasi pembunuhan. Keduanya saling terbuka. Paris mengaku pernah menjadi pelacur di Las Vegas, sementara Ed mengungkap trauma masa lalunya sebagai detektif. Ed berhenti dari kepolisian setelah gagal menyelamatkan seorang gadis Meksiko yang hendak bunuh diri, sebuah kesalahan fatal yang membuatnya terobsesi menolong Alice sebagai bentuk penebusan dosa. Di tengah percakapan, Ed menemukan kunci nomor 9 di tangan mayat Lo. Padahal setelah dicek kembali, kamar tersebut sebenarnya adalah kamar nomor 6. Ed keluar memanggil Roach yang lagi berdiri di depan kamar nomor 9, kamar milik Caroline. Ed bertanya di mana kunci kamar 9 dan Roach langsung menunjukkan pada tangannya. Tak lama, Ed dan Roach melihat Larry yang baru saja keluar dari meja depan resepsionis. Ed langsung memanggil Larry dan bertanya apa yang dilakukan Larry di kantornya. Padahal Ed telah memerintahkan Larry untuk menjaga Robert. Larry berdalih dia habis mengambil barangnya, yaitu sebuah kotak besi yang ia bawa saat ini. Di sela obrolan itu, Roach masuk ke dalam dan terkejut, langsung menarik Larry. Dan ternyata Robert telah tewas mengenaskan dengan cara stick baseball milik Larry yang selalu ia bawa tertancap pada mulut Robert. Ed dan Roach langsung meminta penjelasan, tapi Larry mengaku kalau dirinya tak melakukan pembunuhan. Paris yang kebetulan bersama Ed tadi, dia ikut dalam interogasinya Larry. Dalam keadaan panik, Larry membuka kotak besinya dan menjatuhkan isi di dalam kotak tersebut. Dan ternyata itu adalah dompet milik Caroline. Kegaduhan yang semakin menjadi-jadi ini membuat George dan Timothy pun hadir. Ed dan Roach terus memaksa Larry mengaku kalau dia dalang di balik semua ini. Dengan terpojok, Larry menyandra Paris. Larry terus mundur sambil membawa Paris dan tak sengaja mereka menyenggol kulkas dan membuka kulkas tersebut. Sebuah mayat ditemukan di dalam kulkas, memicu kepanikan massal. Memanfaatkan momen tersebut, Larry melarikan diri dan memacu mobilnya dengan membabi buta. Dalam kecepatan tinggi yang tak terkendali, ia terkejut melihat Timothy yang tiba-tiba berdiri di tengah jalan. Lalu George tewas.
ketika dia mencoba menyelamatkan anaknya. Alur kemudian beralih ke persidangan di mana pengacara Malcolm berargumen bahwa kliennya tidak sadar saat membunuh karena menderita gangguan kepribadian ganda. Sesuai hukum Amerika, kondisi kejiwaan tersebut melarang vonis hukuman mati. Bukti kuat ditemukan dalam buku harian Malcolm yang ditulis 4 tahun sebelum tragedi, berisi beragam gaya tulisan dan sudut pandang dari karakter yang berbeda-beda. Saat Dr. Malik sedang menjelaskan teori integrasi untuk menangani pasien tersebut, petugas memotong pembicaraan dan mengumumkan bahwa Malcolm telah tiba di lokasi. Ed dan Rhodes mengikat Larry yang terus membantah telah membunuh Robert. Namun Rhodes menolak, percaya karena Larry adalah satu-satunya orang di lokasi dengan stik bisbol. Ditambah bukti pencurian dompet Caroline yang memperkuat motif pembunuhan. Larry akhirnya mengaku bahwa ia hanyalah penjudi bangkrut dari Las Vegas yang terdampar di motel karena kehabisan bensin. Ia menemukan pemilik asli motel, yaitu bernama Larry juga. Dia udah tewas di restoran, lalu menyimpan jasadnya di kulkas agar kelak ditemukan oleh orang lain. Meski Rhodes tetap ragu dan kesal, Ginny mencoba meredam suasana demi ketenangan Timothy. Akhirnya Rhodes memerintahkan semua orang tetap di dalam ruangan hingga pagi dengan ancaman akan menembak siapapun yang mencurigakan di luar, termasuk Larry jika ia mencoba melawan. Semua pun setuju dengan rencana tersebut. Semua orang berkumpul di kamar nomor 4 untuk mencairkan suasana. Paris mulai obrolan tentang asal kota mereka dan mengungkap impiannya pensiun untuk bertani jeruk. Sementara Timothy menyelinap masuk ke kamar ibunya sendirian. Ginny melontarkan teori bahwa motel ini berhantu, namun Rhodes mengabaikannya dan itu tidaklah masuk akal. Setelah itu Ginny menyusul Timothy di kamar ibunya dan Rhodes menyadari pintu kamar Alice terbuka dan menemukan Alice telah meninggal dunia. Kematian Alice disaksikan oleh Ed dan Timothy. Namun keanehan memuncak saat Rhodes menemukan kunci nomor 6 milik Lou di dekat jenazah Alice. Lalu mereka memeriksa jasad George di luar, ditemukan pula kunci nomor 7. Kepanikan pun pecah. Paris dan Larry bersikeras membela diri bahwa mereka bukan pembunuhnya. Sementara itu Ginny yang semakin ketakutan tetap meyakini adanya sosok mistis yang menghantui motel tersebut. Ed lalu menyuruh Ginny membawa pergi Timothy bersamanya. Namun saat baru saja akan pergi, tiba-tiba setelah Rhodes memadamkan api, jasad Timothy dan Ginny lenyap, diduga hangus terbakar. Rhodes pun meledak dan menyalahkan Ed karena merasa Ed selalu mengatur seolah-olah masih menjadi seorang detektif. Namun keanehan memuncak saat mereka menyadari jasad George, Robert, Lou, Caroline, dan Alice semuanya menghilang tanpa jejak. Tiba-tiba pintu membanting sendiri. Rhodes mengecek keluar dan ia tak menemukan apapun. Paris yang frustasi berteriak menyerah kepada sosok misterius di motel tersebut. Larry kemudian membawa yang lain ke resepsionis untuk memeriksa identitas para tamu. Terungkap fakta mustahil bahwa mereka semua lahir di tanggal yang sama, yaitu 10 Mei. Tiba-tiba petir menghancurkan atap motel dan memutus aliran listrik. Saat Rhodes, Larry, dan Paris keluar untuk memeriksa keadaan, Ed tampak linglung dan mulai merapalkan puisi misterius yang identik dengan puisi Malcolm di awal cerita. Adegan berpindah ke pengadilan di mana Ed dalam tubuh Malcolm terikat di kursi. Saat Dr. Malik bertanya siapa yang ia ajak bicara, Ed menceritakan kengerian di motel tentang pembunuhan berantai dan jasad yang menghilang secara mustahil. Malik kemudian menunjukkan foto Malcolm Rivers dan menjelaskan fakta mengejutkan. Ed bukanlah manusia nyata, melainkan salah satu kepribadian ganda Malcolm yang terbentuk akibat trauma masa kecil.
Saat Ed melihat cermin, ia histeris melihat wajah Malcolm dan mempertanyakan nasib orang-orang di motel. Malik menegaskan bahwa mereka semua hanyalah ciptaan pikiran Malcolm. Ia menjelaskan bahwa peristiwa di motel adalah proses mental untuk menyatukan semua identitas di satu lokasi agar saling membunuh hingga menyisakan satu kepribadian yang baik. Malik meminta Ed untuk menemukan siapa identitas pembunuh sebenarnya di dalam pikiran tersebut guna meyakinkan Hakim Taylor agar membatalkan hukuman mati Malcolm. Alur film kini menjadi jelas bahwa lokasi motel dan ke-10 orang di dalamnya hanyalah manifestasi dari pikiran Malcolm. Meskipun bukan kejadian nyata di dunia fisik, seluruh peristiwa tersebut merupakan representasi mental yang berhubungan langsung dengan perjalanan hidup dan konflik psikologis di kehidupan nyata Malcolm. Alur kembali ke Ed di motel. Dia berada agak jauh dari motel. Sementara itu Roach dan Larry memeriksa ruang kendali. Di sisi lain, Paris yang mencoba menyelidiki sendiri menemukan fakta mengejutkan di mobil Roach. Ternyata Roach dan Robert adalah narapidana. Kita flashback dulu dan diperlihatkan cara keji Roach membunuh polisi asli dengan menusukkan pisau melalui sobekan jok mobil hingga menembus ke punggung korban. Hal ini bisa menjelaskan asal-usul noda darah di punggung baju Roach. Kembali ke motel, Paris mengecek bagasi dan menemukan jasad polisi asli yang telah dihabisi oleh Roach. Paris berusaha memanggil Larry untuk memberitahu temuannya, namun suaranya terlalu pelan sehingga tidak terdengar. Roach yang mulai curiga terus mengawasi gerak-gerik Paris, memicu Paris untuk segera kabur ke meja resepsionis demi mengambil kunci mobil Larry. Langkahnya terhenti saat Roach mencegatnya. Menyadari identitas aslinya sebagai narapidana telah terbongkar, Roach pun bertindak dan yang terjadi, Larry berhasil melumpuhkan Roach hingga pingsan, lalu segera mencari kunci cadangan mobilnya untuk diberikan kepada Paris. Namun saat Larry mencoba merebut pistol milik Roach sebelum mereka melarikan diri, sebuah insiden tak terduga terjadi. Paris melarikan diri di bawah rentetan tembakan Roach, namun secara ajaib tidak ada satupun peluru yang mengenainya. Di tengah persembunyiannya, ia bertemu Ed yang telah memahami situasi sebenarnya. Ed memerintahkan Paris untuk tetap diam di tempat, sementara ia maju menghadapi Roach. Duel maut ala koboi dalam jarak dekat pun tak terhindarkan, berakhir dengan tewasnya Ed dan Roach secara bersamaan. Paris menghampiri Ed yang sekarat, di mana Ed memberikan pesan terakhir bahwa ia memvisualisasikan Paris hidup damai di kebun jeruk. Paris pun menjadi satu-satunya yang selamat dan berhasil keluar dari manifestasi pikiran tersebut. Kembali ke persidangan, Dr. Malik berargumen bahwa meski tubuh Malcolm melakukan kejahatan, tindakan itu dikendalikan oleh kepribadian lain di pikirannya. Setelah perdebatan sengit dengan jaksa, Malik dan pengacara berhasil meyakinkan Hakim Taylor untuk membatalkan hukuman mati dan menggantinya dengan perawatan di rumah sakit jiwa negara bagian. Pagi itu juga Malcolm dibawa menuju rumah sakit jiwa dengan pengawalan Dr. Malik dan seorang petugas kepolisian. Dalam perjalanan menuju rumah sakit jiwa, manifestasi pikiran Malcolm kembali muncul. Di alam bawah sadarnya, Paris yang sedang menggali tanah di kebun jeruk terkejut menemukan kunci motel nomor 1. Tiba-tiba Timothy muncul membawa garu tanah, mengungkap identitasnya sebagai pembunuh asli di pikiran Malcolm. Timothy adalah personifikasi trauma masa kecil Malcolm yang ditelantarkan di motel. Ia kepribadian paling keji karena mampu membantai identitas lain tanpa dicurigai berkat wujudnya yang tak berdosa. Terungkap pula bahwa Timothy tidak tewas bersama Ginny, melainkan dialah dalang di balik ledakan tersebut dan semua yang terjadi di motel. Saat Dr. Malik mulai curiga melihat Malcolm bicara sendiri di mobil tahanan, Timothy menghabisi Paris di alam bawah sadar. Secara bersamaan di dunia nyata, Malcolm mencekik Dr. Malik hingga tewas. Film berakhir dengan kemenangan kepribadian paling gelap dalam diri Malcolm.
Bagaimana menurut kalian? Film ini memang cukup berbelit, namun tetap seru untuk dinikmati. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Semoga kalian sehat selalu, dan bagi yang menjalankan ibadah puasa tetap semangat. Semoga amalan di bulan suci ini diterima. Bagi yang belum subscribe, yuk dukung channel ini supaya berkembang. Gua Angga, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.